Setelah usia 50 tahun, tubuh mulai memberikan tanda-tanda. Energi tidak lagi sama, rasa lelah muncul lebih awal, dan semangat yang dulu ada seolah-olah menghilang begitu saja. Saat itulah saya teringat sesuatu yang selalu saya dengar. Teh hijau sebagai rahasia kuno, alami, dan rumahan untuk membantu tubuh berfungsi lebih baik. Tapi, mendengarnya dari orang lain adalah satu hal. Merasakannya sendiri di tubuh adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan tes yang sederhana, langsung, dan tanpa basa-basi. Minum secangkir teh hijau setiap hari selama 15 hari dengan benar-benar memperhatikan apa yang akan terjadi pada energi saya, kesejahteraan saya, dan bahkan sensasi tubuh yang lebih ringan yang dijanjikan banyak orang. Tanpa mengharapkan keajaiban, tanpa berlebihan, hanya mengamati. Tapi saya beritahu Anda, di akhir eksperimen ini, ada satu momen spesifik yang membuat saya berhenti dan berpikir, ada sesuatu yang berbeda sedang terjadi di sini. Jika Anda sudah melewati usia 50 atau 60 tahun, mungkin Anda tahu persis apa yang saya bicarakan. Ada hari-hari di mana kita bangun dengan rasa lelah meskipun sudah tidur semalaman di tempat tidur. Tubuh terasa lebih berat, pikiran butuh waktu lama untuk bangun, dan semangat yang dulunya datang sendiri sekarang hampir harus dipanggil. Belum lagi rasa lesu di tengah sore, sensasi tidur yang buruk, energi yang hilang terlalu cepat, dan kesan bahwa metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Justru pada fase kehidupan inilah, banyak orang mulai mencari solusi yang lebih alami, lebih sederhana, tanpa obat-obatan berlebihan, dan yang bisa dimasukkan ke dalam rutinitas tanpa rasa tersiksa. Banyak dari Anda yang meminta saya di kolom komentar untuk mencoba teh hijau, dan saya rasa permintaan ini sangat menarik. Karena ini adalah minuman yang terkenal, banyak orang membicarakannya dengan baik, tetapi sedikit yang menceritakan secara jujur bagaimana tubuh bereaksi pada hari-hari pertama. Itulah sebabnya, saya memutuskan untuk melakukan tes ini dengan tulus, tanpa berlebihan dan tanpa menjanjikan keajaiban. Hanya 1 cangkir sehari, mengamati bagaimana perasaan saya. Pada hari pertama, yang paling menarik perhatian saya adalah rasanya. Saya akan sangat jujur, ini bukan jenis minuman yang langsung membuat kita nyaman pada tegukan pertama. Teh hijau memiliki rasa yang lebih pahit, lebih seperti herbal, dan lebih sepat. Bagi mereka yang terbiasa dengan kopi, susu, coklat, atau sesuatu yang lebih manis, mungkin akan merasa sangat aneh pada awalnya. Saya sendiri merasa aneh. Saya meminumnya perlahan, mencoba memahami apakah ini benar-benar bisa menjadi bagian dari rutinitas saya. Pada saat pertama itu, saya tidak merasakan perubahan besar. Tidak ada energi yang meledak-ledak, tidak ada keajaiban. Tapi saya merasakan sedikit sensasi waspada, seolah-olah pikiran saya menjadi sedikit lebih terjaga, tanpa beban awal hari yang biasanya terasa. Pada hari ketiga, saya sudah mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Itu belum merupakan transformasi besar, tetapi rasanya pagi saya menjadi lebih produktif. Saya merasa tidak terlalu kaku, tidak terlalu lamban, seolah-olah tubuh lebih patuh. Lihat betapa menariknya, saya juga menyadari bahwa energi tidak naik secara drastis lalu anjlok, rasanya lebih stabil. Bagi mereka yang sudah melewati usia 50, ini membawa perbedaan besar, karena yang melelahkan bukan hanya rasa capek, tetapi fluktuasi energi yang mengacaukan sepanjang hari. Selain itu, saya mulai merasakan sensasi yang lebih ringan setelah makan, seolah-olah tubuh saya bekerja dengan lebih sedikit usaha. Pada minggu pertama, kebiasaan ini sudah mulai terasa lebih alami. Rasanya masih kuat bagi saya, tetapi saya tidak lagi merasakan penolakan seperti di awal. Tubuh saya sepertinya lebih menerima, dan saya mulai melihat momen minum teh ini sebagai jeda kecil untuk perawatan diri. Dan mungkin itu juga membantu. Karena ketika kita menciptakan ritual yang sederhana, rumahan, dan konsisten, tubuh dan pikiran merespons bersama-sama. Pada fase ini, yang paling menarik perhatian saya adalah stamina sepanjang hari. Saya tidak berubah menjadi orang lain, tetapi saya merasa tidak terlalu berat, tidak terlalu lunglai. Berkurang rasa seolah-olah hari bahkan belum dimulai, tapi saya sudah ingin duduk. Sekarang saya ingin menjelaskan ini dengan cara yang sangat sederhana, seolah-olah kita sedang mengobrol di dapur rumah. Teh hijau memiliki senyawa alami yang membantu tubuh menangani kelelahan sehari-hari dengan lebih baik. Seiring bertambahnya usia, tubuh menumpuk kelelahan internal tertentu. Itu belum tentu sebuah penyakit. Ini seperti bagian dalam tubuh yang menjadi lebih terbebani. Dan beberapa makanan serta minuman alami membantu meringankan beban ini, membantu tubuh mempertahankan diri dengan lebih baik.
Teh hijau masuk ke dalam ide untuk meredakan peradangan dan memberi kekuatan agar tubuh berfungsi dengan cara yang lebih bersih dan lebih seimbang. Ketika berbicara tentang jantung yang sehat, ini juga menarik perhatian, karena jantung menyukai rutinitas yang baik. Tubuh yang tidak terlalu terbebani, sirkulasi yang berfungsi lebih baik, lebih sedikit kelebihan, dan lebih banyak keseimbangan. Teh hijau tidak membuat keajaiban, tidak menggantikan dokter, tidak mengganti obat saat dibutuhkan, dan tidak menyelesaikan sendiri kebiasaan buruk selama bertahun-tahun. Tapi ia bisa menjadi pendukung. Pendukung yang alami, kuno, terjangkau, dan sederhana. Dan terkadang justru itulah yang dibutuhkan banyak orang. Bukan solusi yang mustahil, melainkan bantuan yang konstan. Ketika saya sampai pada hari ke-7, saya menyadari bahwa perubahan terbesar bukan pada sesuatu yang eksplosif, melainkan pada kontinuitas. Saya merasa lebih siap untuk tugas-tugas biasa, lebih hadir, tidak terlalu lamban. Pikiran saya terasa sedikit lebih jernih, dan saya tidak lagi merasakan penurunan energi yang begitu kuat di tengah sore. Itu tidak berarti setiap hari menjadi sempurna. Beberapa hari tetap terasa lamban, terutama ketika saya kurang tidur. Dan ini adalah bagian yang sangat penting dari laporan ini. Teh hijau memang membantu, ya, tetapi ia tidak menghapus efek malam yang buruk, tidak memperbaiki pola makan yang berantakan, dan tidak menyelesaikan semuanya sendirian. Ia menambah, bukan menggantikan. Selama 15 hari, saya menyadari bahwa manfaat terbesar bagi saya adalah sensasi energi yang lebih stabil dan tubuh yang sedikit lebih ringan. Itu bukan sesuatu yang berlebihan, tapi itu nyata. Saya merasa lebih terjaga, lebih bersemangat, dan berkurang rasa malas secara fisik di berbagai waktu dalam sehari. Saya juga merasa bahwa kebiasaan ini membantu saya untuk lebih memperhatikan tubuh saya sendiri. Dan itu, teman-teman, sudah merupakan keuntungan besar setelah usia 50. Karena seringkali kita terbiasa dengan rasa lelah, kelambanan, dan kurangnya energi seolah-olah itu normal. Padahal tidak selalu harus begitu. Sekarang bagian yang paling penting, apakah itu sepadan atau tidak? Menurut pendapat saya, ya, sangat sepadan. Sepadan karena ini adalah kebiasaan alami, rumahan, sederhana, dan dapat membawa peningkatan yang jujur bagi siapa saja yang mencari lebih banyak stamina dan ingin merawat tubuh dengan lebih baik. Tapi itu sepadan dengan kejujuran, tanpa fantasi. Jangan mengharapkan keajaiban. Jangan berharap satu cangkir akan mengubah hidup Anda dalam 2 hari. Apa yang saya rasakan adalah bantuan yang bertahap, bijaksana, tetapi terasa. Dan bagi banyak orang, itu sudah bisa membuat perbedaan. Jika Anda merasa lelah, kurang energi, dengan tubuh yang terasa lebih berat, dan ingin mencoba sesuatu yang alami, saya akan katakan, lakukan tesnya. Amati bagaimana perasaan Anda. Perhatikan rutinitas Anda sendiri, karena setiap tubuh merespons dengan cara yang berbeda, dan itu perlu dihormati. Rahasianya adalah menyadari apa yang baik untuk Anda, pada waktu Anda sendiri, di tubuh Anda, dalam realitas Anda. Dan sekarang saya sangat ingin tahu dari Anda. Apakah Anda sudah sering minum teh hijau? Apakah Anda merasakan perbedaan dalam stamina, tubuh, atau kesejahteraan? Beritahu saya di kolom komentar, karena saya senang membaca pengalaman Anda. Dan jika Anda ingin saya melakukan eksperimen pribadi lainnya dengan bahan alami apapun, tuliskan juga. Banyak dari Anda selalu membawa ide-ide hebat, dan saya suka menguji apa yang benar-benar masuk akal bagi mereka yang mengikuti saya. Teman-teman, terkadang perawatan yang paling berharga justru adalah yang paling sederhana. Dan 1 cangkir sehari bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar.